Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Dinda Triana dengan NPM 1210274. Saya dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Kali ini saya akan membahas materi tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran berbasis kompetensi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu kompetensi dan mengapa pembelajaran berbasis kompetensi itu penting. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan. Pembelajaran berbasis kompetensi ini penting karena fokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai untuk mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dan jenjang karir di dunia nyata, di mana diharapkan dengan adanya pembelajaran kompetensi ini dapat meningkatkan mutu lulusan yang memiliki kompetensi-kompetensi tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dalam pekerjaan. Terdapat kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kompetensi yang dikembangkan dapat berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Selain itu, terdapat desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik, di mana mempunyai 3 pihak, yaitu pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggaraan diklat untuk membangun cita-citanya atau peserta didik. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat. Di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Dan pihak ketiga adalah pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Selain itu, pada akhir proses pembelajaran pengajaran, peserta diklat dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur dinyatakan valid apabila alat ukur tersebut dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur atau reliable. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap, yaitu pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Kedua, pengajar melaksanakan rencana strategis pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi dapat berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan yang relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Dan materi terakhir yang akan saya sampaikan di sini yaitu mengenai hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Terdapat 5 hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau bahkan sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan
atau saat menjawab pertanyaan dari peserta didik. Yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media dan alat, mengelola waktu secara efisien, memotivasi penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai dengan kompetensi dalam pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dapat dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Dan yang terakhir, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelolaan satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kerja kependidikan dapat berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia dari pimpinan satuan pendidikan, mendapatkan keleluasaan berkreasi serta berinovasi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.